Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman. Nama saya Nupita Julianti Tanjung. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam 4 semester 5 dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang biografi dan sejarah perjuangan Nahdlatul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Bagaimana kisahnya? Siapa sih Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu? Sebelumnya kita sudah membahas seputar biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun sedikit mengulang, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama pejuang dan pahlawan nasional resolusi jihad pada kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pribadi yang lembut tapi tegas dan berkarakter sebagai pemimpin. Memang, tokoh ini sedikit sekali memiliki data sejarah, bahkan fotonya pun masih menjadi bahan diskusi yang panjang. Tetapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari melahirkan putra yang memiliki reputasi besar sebagai salah satu perumus Piagam Jakarta dan Menteri Agama Republik Indonesia bernama Wahid Hasyim, serta memiliki cucu yang menjadi Presiden keempat Republik Indonesia yang bernama Abdurrahman Wahid. Peran Mbah Hasyim tentu tidak bisa dilepaskan karena sehari-hari beliau diwakili oleh Pak Wahid Hasyim. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wahid Hasyim di dalam BPUPK, kemudian mencoret 7 kalimat Piagam Jakarta, mendirikan Kementerian Agama, dan lain-lain itu semuanya tentunya diilhami oleh Mbah Hasyim dan disetujui oleh Mbah Hasyim. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, dan salah satu ulama pendiri organisasi terbesar di Indonesia atau NU, Nahdlatul Ulama. Pada organisasi NU ini pula tampak kemampuan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai pelengkap dasar ideologi dan benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui konun asasi organisasi NU, beliau menegaskan 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali di bidang hukum Islam. Ikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi di bidang tasawuf, serta Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi di bidang teologi. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang pecinta ilmu di masa mudanya. Demikianlah sejarah menuturkan, Muhammad Hasyim Asy'ari muda tidak saja sekedar menimba ilmu, melainkan juga mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari ayahnya. Banyaknya peran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah sebagai berikut. Memandang Mbah Hasyim itu dalam beberapa aspek, yaitu sebagai pendidik, sebagai pendiri pesantren, sebagai penulis banyak kitab. Yang kedua, sebagai tokoh Nahdlatul Ulama. Yang ketiga sebagai tokoh Islam. Yang keempat sebagai tokoh bangsa. Di samping terkenal sebagai ulama terkemuka dan mumpuni di bidang kajian keislaman,
Beliau juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang intelektual, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tergugah melihat penjajahan panjang yang menghukum bangsa Indonesia. Setiap malam, pondok pesantren Tebu Ireng diteror dan diancam oleh pasukan suruhan Belanda. Pada tahun 1913 Masehi, Intel Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebu Ireng. Namun dia tertangkap dan dihajar oleh santri hingga tewas. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menangkap Kiai Haji Hasyim dengan tuduhan pembunuhan. Berikut fatwa Hadratus Syekh. Pertama, ia memfatwakan bahwa perang melawan Belanda adalah jihad atau perang suci. Yang kedua, Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari juga pernah mengharamkan naik haji memakai kapal Belanda. Pada bulan Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati dekat Bandung, sehingga secara de facto dan de jure kekuasaan Indonesia berpindah tangan ke tentara Jepang. Perjuangan selalu menghadapi batu ujian. Ketika kezaliman kolonial Belanda belum sepenuhnya berhasil, datanglah kekejaman penjajah Jepang ke tanah air. Mereka mengira kedatangan Jepang ke Indonesia akan merubah perekonomian di Indonesia. Mereka sadar setelah Jepang memaksa warga untuk menurunkan bendera Indonesia dengan paksa dan mengibarkan bendera mereka. Tahun 1942, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta beberapa santri ditahan dalam penjara oleh penjajah Jepang karena menolak Seikere, yaitu sebuah penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Dewa Matahari. Seikere ini dilakukan dengan membungkuk ke arah matahari pada terbit setiap pukul 7 pagi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan berani dan tegas menolak Seikere karena dalam prinsip Islam hanya Allah lah yang patut disembah, bukan manusia ataupun matahari. Selama dalam tahanan di Sidoarjo, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dipindahkan dalam beberapa penjara. Salah satunya adalah Koblem Bubutan Surabaya ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari banyak mengalami siksaan fisik yang hebat. Bahkan salah satu jari tangannya patah hingga tidak dapat digerakkan. Setelah lebih 4 bulan lamanya di penjara dengan penuh siksaan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1942, Hadratus Syekh dibebaskan karena banyaknya protes dari para ulama dan santri kepada penjajah Jepang yang dikomando oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Api perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tak pernah padam. Pada tahun 1934, saat Nyai Hafiqoh wafat, jejak juang Hadratus Syekh tak kunjung surut. Dalam melanjutkan perjuangannya, Hadratus Syekh didampingi oleh Nyai Masyuroh, putri Kiai Hasan, pengaruh pondok pesantren Kapurejo, Paku Kediri. Saiki Cikikan mengumpulkan 30 ulama se-Jawa Madura membahas pelatihan Kiai yang akan diadakan 1 Juli 1943. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI, yaitu Majelis Islam ala Indonesia. Semua para kiai tidak ada yang berkomentar, dan Jepang juga mendirikan Masyumi, Majelis Syuroh Muslimin Indonesia, di bawah pimpinan Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Jainal Mustafa lah yang diangkat sebagai provokator di antara masyarakat lainnya. Dia dipenggal di Monas. Jepang kembali memberi tawaran baru. Kiai juga menerimanya agar tidak ada lagi korban seperti Kiai Haji Jainal Mustafa. Para santri melihat berita bahwa akan ada bantuan yang akan memerdekakan Indonesia dan mereka akan memberikan kabar baik tersebut kepada Kiai yang saat itu berbicara dengan orang lain. Setelah itu, beberapa santri dilatih untuk mengikuti latihan tentara yang diajarkan oleh Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang dinyatakan menyerah kalah kepada sekutu. Proses penyerahan secara formal oleh pihak Jepang akan dilaksanakan secepatnya. Perang telah dimulai, bahkan ada tentara Jepang yang menyayat sendiri perutnya. Namun, rakyat Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari Jepang.
Sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan, perlawanan dan perebutan senjata-senjata Jepang terjadi di mana-mana. Hal ini mengundang inisiatif Inggris melalui AFNEI. Pasukan sekutu yang dikirim ke Indonesia untuk mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Jepang. Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tersebut, para kiai dan ulama mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Tebu Ireng pada tanggal 11 September 1945. Mengeluarkan fatwa resolusi jihad yang menjadi pemicu atau pemantik dari gerakan puluhan ribu anak muda Muslim yang berbondong-bondong ke Surabaya untuk menghadapi tentara Inggris. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Ridwan Abdullah mendesak agar Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar atau pemimpin besar mengeluarkan fatwa jihad. Meskipun dengan berbagai pertimbangan karena tentara dan senjata sedikit, akhirnya fatwa jihad dikeluarkan oleh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dan dikumandangkan HBNU atau PBNU di Jalan Bubutan Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945 yang dihadiri oleh pengurus cabang NU se-Jawa dan Madura. Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Rais Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang kemudian dikenal sebagai resolusi jihad tersebut telah menggelorakan semangat Bung Tomo untuk mengumandangkan perang semesta pada tanggal 10 November 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Tanpa resolusi jihad, maka tidak ada perlawanan yang heroik. Jika tidak ada perlawanan heroik, berarti tidak ada hari pahlawan tanggal 10 November. Dan bisa mungkin mustahil bangsa Indonesia ada seperti saat ini. Tanggal 9 November 1945, pengganti Brigadir Malabi Maizen RC Mansek memberikan ultimatum pada para pemimpin di Surabaya agar menyerah. Surabaya 10 November 1945, serangan kembali mereka mulai. Inggris semakin terlihat merajalela memberantas rakyat Indonesia 1947. Pasukan marinir Belanda yang membonceng sekutu mulai melancarkan agresi militer. Hadratus Sheikh memanggil anaknya dan berkata, "Lebih baik Bapak mati melawan daripada ditawan Belanda." Jenderal Sudirman menyuruh anggotanya untuk menyampaikan pesan kepada Kiai. Kiai terlihat sangat tidak sehat sambil memegang kepalanya. Setelah itu Kiai tidak sadarkan diri. Kiai pun meninggal dunia. Para santri dan keluarga sangat sedih karena kehilangan Kiai. Setelah kepergian Kiai, pasukan Belanda telah menaklukkan kota Surabaya. Kemudian ia bergerak ke arah Jombang. Semua warga berlari meninggalkan rumahnya. Pesantren Tebu Ireng ditunding sebagai tempat persembunyian tentara Republik. Belanda semakin merajalela, membakar semua rumah warga. Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 September 1949. Penyerahan kedaulatan ditandatangani di Dam Amsterdam. Pesan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari,
yaitu bahwa semua orang yang melawan penjajah itu adalah pahlawan. Tidak ada yang lebih berjasa daripada yang lainnya. Sebagai sang Rais Akbar, Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari telah menjalankan amanah dan menunaikan janji kemerdekaan untuk mengawal dan mewariskan martabat Ibu Pertiwi dengan menjadikan Islam Indonesia sebagai rahmat bagi NKRI dan kemajemukan bangsa. Gelar kepahlawanan yang telah disandangnya telah berbuah manis, menjadi suri tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mewariskan para pahlawan dan tokoh bangsa. Give me back.